Bab 416. Safage berdiri diam di sana, melihat mayat Luo Feng di tanah. Luo Feng. Safage bergumam, rencanaku sebelumnya adalah untuk mengalahkanmu dan kemudian bunuh diri. Dan setelah pergi terlibat dalam pertandingan lingkaran pecundang. Namun, kekuatan Anda jauh melebihi imajinasi saya dan apa yang saya harapkan. Tanpa melepaskan kekuatan penuhku, tidak mungkin aku bisa mengalahkanmu. Dibandingkan dengan efek dari latihan panjang di lingkaran pecundang, mengalahkanmu jauh lebih penting. Dan dengan kamu mempertaruhkan semuanya, aku tidak bisa mengalahkan dan menghindarkanmu. Safage mengulang adegan sebelumnya, masih terguncang darinya. Reaksi Luo Feng ini terlalu cepat. Menurut ekspektasinya, saat dia melepaskan kekuatan sejatinya dengan hukum dasar dan luar angkasa yang dilepaskan, hanya gerakan seketika yang menghasilkan bayangan cermin akan membuat Luo Feng terlalu terkejut dan terganggu. Bahkan jika dia menggunakan pelangi emas untuk menyerang, Safage bisa dengan mudah menghindarinya. Pada titik ini, dia akan segera menutup jarak mereka dan menebas Luo Feng yang tidak akan bisa melawan dan akan rusak berat. Dan setelah itu dia akan mundur dan bunuh diri. Semuanya akan sangat sederhana. Namun dalam kenyataannya, itu tidak berjalan seperti yang dia bayangkan. Pada saat dia melepaskan kekuatannya, Luo Feng memilih jalur serangan yang paling tidak fatal, karena dua bilah emas yang dipisahkan menjadi 18 bilah kecil dan berputar di sekelilingnya. 18 bilah kecil ini ditembakkan ke segala arah bersama-sama, menutupi ruang di sekitarnya dan segera mematahkan formasi dan gerakannya. Secara bersamaan, dia menggunakan dua ikan emas untuk menyerang. Pertarungan keduanya. Dalam sekejap, Luo Feng mengendalikan 18 bilah kecil ini untuk dengan cepat membentuk kembali bilah emas dan menyerang dari belakang. Mengembalikan satu gerakan demi satu. Dari saat aku melepaskan kekuatanku hingga akhir pertempuran, itu bahkan bukan 0,1 seconds. Pedang emas yang tersebar benar-benar merusak formasi saya. Segera menggunakan kok yang melonjak untuk menyerang dan kemudian menggunakan pedang emas yang telah dibentuk kembali untuk membalas, dan waktunya sangat tepat. Jika dia ragu-ragu sedikit saja, mengizinkanku menggunakan uang itu untuk menyerang, dia akan tamat. Mampu memikirkan segala sesuatu dalam 0 singkat itu. 1 detik, tetapi juga menjalankan semuanya dengan sempurna. Tenang dan tenang. Sangat tenang. Safage melihat tubuh Luo Feng, penuh dengan rasa hormat, aku tidak pernah bisa mencapai tingkat ketenanganmu. Memang. Luo Feng dan saudaranya Luo Hua, ketenangan terukir jauh di dalam tulang mereka. Dan di bumi, Luo Feng telah mengalami banyak pengalaman hidup atau mati, terutama selama kepemilikan binatang bertanduk emas, dia sudah mengira dia akan mati. Pengalaman ini memungkinkan Luo Feng untuk tetap tenang meskipun ada bahaya. Dan garis keturunan dari binatang bertanduk emas juga mempengaruhinya karena spesialisasi binatang bertanduk emas itu adalah membantai dengan dingin. Tambahkan pelatihan kondisi mental kakak dan saudara keduanya. Dalam hal ketenangan, di antara 100 atau lebih jenius yang melangkah melalui gerbang hukum asal, Luo Feng berada di puncak. Sebenarnya, ketiganya dari bumi luar biasa dalam arti itu. Dalam hal harmoni yang sempurna antara manusia dan alam dan jiwa, Luo Feng tidak bisa dibandingkan dengan dua kakak laki-lakinya. Namun ketenangan es dingin yang mutlak, bersama dengan pengaruh garis keturunan binatang bertanduk emas memungkinkannya untuk mengukur hingga tingkat studi kuno dan pelatihan tertinggi dari bumi yang dipahami oleh Dewa Hong dan Petir. Hong dan Dewa Petir telah mempelajari budaya Cina dan India secara murni hingga tingkat tertinggi. Meskipun Luo Feng lebih lemah di dalam, dia masih jauh lebih kuat daripada jenius manapun di alam semesta yang belum melatih kondisi mentalnya sama sekali. Itu, ditambahkan di atas garis keturunan binatang bertanduk emas, dalam hal ketenangan, dia bisa dibandingkan dengan saudara-saudaranya. Selamat untuk Rong Jun. Suara nyaring dan jernih bergema di seluruh arena, dan terima kasih kepada Luo Feng, mereka berdua telah memberikan pertandingan yang sangat menarik bagi triliunan orang di negara semesta Ganwu. Ini pasti pertandingan paling menarik kali ini jenius sampai sekarang. Namun, akan selalu ada pemenang dan pecundang. Pertempuran ini, Rong Jun adalah pemenangnya. Rong Jun juga menerima slot dalam daftar nama semesta Ganwu kami. Ia berhak mewakili negara Ganwu Universe dan bersaing dengan para jenius dari negara semesta lain. Mari kita antisipasi pertandingan yang akan diperebutkan Rong Jun dengan para jenius lainnya dari seluruh alam semesta, yang pada akhirnya meraih lebih banyak kehormatan. Gemuruh. 1 miliar penonton bersorak-sorai, beberapa bersorak untuk Safage Rong Jun sementara yang lain masih bersorak untuk Madman Luo Feng. Pertandingan ini jelas jauh lebih seru dari yang diperkirakan banyak orang. Ketika kekuatan Luo Feng dilepaskan, banyak yang benar-benar mengharapkan Luo Feng menjadi pemenang. Siapa yang menyangka Rong Jun sakit parah, bisa menghasilkan bayangan cermin dan akhirnya tebasan terakhir itu bahkan lebih brutal. Luo Feng sudah mati, sedangkan Rong Jun terluka parah. Alam semesta maya, benua Ganwu, di dalam istana besar. Di dalam salah satu istana besar, hampir 1000 pemuda berkumpul. Mereka semua melihat ke layar dan di atasnya adalah pertempuran antara Luo Feng dan Rong Jun yang baru saja berakhir. Di antara kalian semua, beberapa sudah mendapatkan slot di daftar nama. Beberapa akan berpartisipasi dalam pertandingan keempat mereka. Di bawah layar, seorang pria bermata tunggal bertanduk tinggi dan tegap hijau meraung pelan, kamu adalah negara semesta Ganwu kami yang paling luar biasa dari generasi ini, banyak dari kamu mengira kamu benar-benar sesuatu. Lihat ini. Lihat dua ini. Kalian semua perhatikan baik-baik. Menyelesaikan, pria bermata tunggal bertanduk hijau itu berjalan keluar dari istana. Di dalam istana,
Sekelompok pemuda, pria dan wanita, semuanya memiliki ekspresi rumit, ekspresi sedih. Lebih kuat dariku, keduanya lebih kuat dariku. Seorang pemuda bertelinga kucing tampan menggelengkan kepalanya. Orang gila itu, 2 bilah emas miliknya. Saya tidak akan bisa memblokirnya. Terlalu kuat. Untuk benar-benar bisa melepaskan 2 pedang emas, aku bahkan hampir tidak bisa melakukannya. 2 ini. Luo Feng itu, aku masih percaya diri untuk mengalahkannya. Tapi Rong Jun itu, menurut penilaian guru, dia memiliki pemahaman tentang hukum asal, dan gerakan itu, tebasan itu. Seorang pemuda raksasa liar setinggi setidaknya 8 m bergumam lembut, menggelengkan kepalanya. Benua Ganwu, pulau terapung, di dalam bangunan besar itu. Gambar buram dari tahta, yang agung dan abadi, semuanya membahas pertempuran. Sudah berapa lama, dalam sejarah duel negara jenius Ganwu Universe kita, sejak tingkat pertempuran seperti itu diadakan? Sebelum lebih dari 300 kompetisi jenius. Saat itu Jenderal Kepala Besi adalah bintang level 7, hanya pertempurannya yang bisa menyamai ini. Benar, lebih dari 300 kompetisi jenius sebelumnya. Dalam sekejap mata, hampir 2 juta tahun telah berlalu. Haha. Pertandingan saya saat itu hampir tidak bisa dibandingkan dengan yang ini. 1,89 juta tahun telah berlalu sejak itu dan saya sudah menjadi yang abadi. Namun saat itu lawan saya tidak lebih lemah dari saya. Sangat disayangkan ketika dia menjadi tuan domain, dia pergi ke medan perang di luar medan bintang dan mati. Suara gemilang yang diresapi dengan perasaan metalik menggelegar. Jalan abadi, sangat sulit. Di tengah jalan, itu penuh dengan bahaya. Jumlah jenius yang jatuh di sepanjang jalan sudah tak terhitung jumlahnya. Para jenius yang jatuh, banyak dari mereka hanya bisa dianggap jenius di dalam galaksi atau medan bintang. Dan jenius seperti Luo Feng dan Rong Jun, 2 ini, tingkat jenius yang mutlak ini, kemungkinan kematian mereka jauh lebih rendah. Benar. Jika itu berada di area rahasia Ganwu, para jenius tertinggi ini akan sangat dihormati, paling menurunkan kemungkinan kematian mereka. Namun, jika itu berada di Virtual Universe Company, ada terlalu banyak jenius tertinggi di sana. Karenanya, persaingannya ketat dan tingkat eliminasi bahkan lebih tinggi. Jumlah jenius yang mati di sana dibandingkan dengan area rahasia kita jauh lebih banyak. Mereka hanya membutuhkan kekuatan absolut sejati di antara para jenius. Kali ini, Rong Jun ini pasti akan menempati peringkat teratas negara semesta kita. Dan menjadi 1000 teratas di seluruh alam semesta juga tidak akan menjadi masalah. Adapun apakah dia mampu menjadikannya sebagai nomor 1 di seluruh alam semesta, saya pikir kemungkinannya sangat rendah. Sebaliknya, jika itu 10 besar, masih ada kemungkinan. Baik. Rong Jun, jelas merupakan orang nomor 1 di alam semesta Ganwu kita yang jenius. Luo Feng, harus bisa menempati peringkat 10 besar. Berandal Luo Feng itu sangat tenang. Aku sangat menyukainya, ketenangan itu, peluangnya untuk mati di masa depan juga sangat rendah. Luo Feng tidak tahu bahwa kelompok abadi dari alam semesta Ganwu ini memeringkatnya dan Rong Jun berdasarkan kekuatan mereka. Dia masih memikirkan pertempuran sebelumnya. Gesit dan fleksibel. Kesadaran Luo Feng kembali ke dunia nyata, dalam ruang belajar rumahnya di bumi. Fleksibilitasku masih belum cukup. Pengontrol pembaca roh yang menginjak senjata roh seharusnya menyerang dari jauh. Saat seorang pejuang mendekat, itu hanya bunuh diri. Luo Feng mengerutkan alisnya, selama aku cukup gesit, membuat Rong Jun bahkan tidak bisa menyentuhku, setidaknya aku tidak akan dirugikan segera. Hukum asal ruang angkasa, saya bahkan belum menyentuh pintunya. Bagaimanapun periode pelatihan yang lama di ruang absolut, kecepatan gerakan sesaat saya juga meningkat. Luo Feng berpikir, ketika saya kembali, saya harus menemukan senjata roh terbang yang paling cocok untuk saya. Adapun pesawat ulang-alik yang melonjak, itu terlalu tersebar, tidak cukup terkonsentrasi. Merefleksikan setiap pertempuran, ini adalah kebiasaan yang tertanam dalam setiap siswa Dojo of Limits. Luo Feng merenungkan pertempuran selama lebih dari setengah jam sebelum memasuki jaringan alam semesta virtual. Jaringan alam semesta maya, Pulau Gunung Naga Hitam, Teluk Bintang 9. Tirdie, kamu baru kembali sekarang, kemana kamu pergi setelah pertempuran? Dewa Petir berdiri di petak rumput Villa Luo Feng. Dia sedang menunggu di sana bersama dengan seluruh kelompok termasuk Susin dan yang lainnya di sana. Ayah, kamu terlalu kuat. Little Hai dan Ping Ping bergegas memeluk Luo Feng. Kakak, itu pertandingan yang indah. Luo Hua mengungkapkan ekspresi bahagia, saat ini seluruh negara semesta Ganwu telah terguncang. Banyak orang yang memperdebatkan Anda. Anda bisa masuk ke halaman perusahaan dunia maya dan melihat-lihat, banyak orang meninggalkan pesan, mengatakan bahwa Anda dan Rong Jun pasti milik jenius terkuat di alam semesta kita. Di luar jadi gila. Sugeng mengangguk dan menghela nafas, kakak ipar, kamu kalah dalam pertandingan, tapi seluruh pulau Black Dragon Mountain memenangkan kesibukan yang tak tertandingi. Memang. Sebenarnya banyak orang dari alam semesta bahkan tidak bisa memahami detail kecil dari pertempuran antara Luo Feng dan Rong Jun. Namun, setelah pertempuran berakhir, Rong Jun sudah dianggap dengan suara bulat oleh sejumlah besar penguasa sektor dan bahkan yang abadi sebagai negara semesta Ganwu nomor 1. Tak hanya itu, ia juga dianggap sebagai yang terkuat dari ratusan kompetisi jenius sebelumnya. Nomor 1 dari ratusan kompetisi sebelumnya? Pertandingan ini secara alami menderu seperti nyala api yang mengamuk. Reputasi Rong Jun dan Luo Feng langsung melonjak. Di mana kakak laki-laki? Luo Feng bertanya dengan rasa ingin tahu. Kakak laki-laki dan Luo ada di rumahnya.
Dewa Guntur menunjuk ke rumah Hong, sekitar 10 menit setelah pertempuran Anda, pendiri Gunung Tiga Kapak bernama Tuan Sektor Waktu Luo datang. Tuan Sektor Waktu? Dan kakak? Luo Feng tidak bisa membantu tetapi merasa gugup. Di dalam ruang tamu rumah Hong, orang tua dengan kepala penuh kulit putih duduk di seberang Hong. Kamu tidak menyesal? Luo memandang Hong, mengikuti saya berarti Anda tidak akan dapat kembali selama 20.000 tahun. HM. Hong mengangguk ringan. Matanya tenang, tanpa ragu-ragu. Bab 417. Bisakah Anda memberitahu saya mengapa Anda tiba-tiba memutuskan untuk menjadikan saya sebagai guru Anda meskipun tenggat waktu belum tercapai? Tuan Sektor Waktu Luo memandang dengan rasa ingin tahu pada pemuda dari bumi, apakah itu ada hubungannya dengan pertandingan saudara ketiga Anda yang baru saja berakhir? Iya. Hong mengangguk dan menghela nafas, ya, pertandingan itu membuatku sadar. Aku tidak menyangka bahwa dalam sekejap mata, kakak ketigaku dan aku memiliki banyak celah dalam kekuatan. Dia tahu Luo Feng kuat, tetapi dia tidak pernah mengira dia sekuat itu. Jika saya melanjutkan dengan cara saya sendiri yang terisolasi tanpa ajaran seorang guru, saya pikir, perbedaan antara saudara ketiga saya dan saya akan semakin besar. Aku akan tertinggal lebih jauh. Hong menggelengkan kepalanya dan tertawa, sebenarnya bukan hanya kakak ketigaku, aku juga bisa merasakan tekanan dari kakak keduaku. Sejak dia menerima warisan, kekuatannya telah tumbuh dengan kecepatan yang jelas jauh lebih cepat. HM. Tuan Sektor Waktu Luo tersenyum dan mengangguk, senang rasanya kau merasakan tekanannya. Bagaimana dengan ini, Anda bersiap-siap, lalu naik kapal alam semesta untuk bertemu dengan saya. Saya akan memberi Anda waktu 1 hari untuk mengucapkan selamat tinggal dengan keluarga Anda. Baik. Hong mengangguk. Tidak lama setelah Tuan Sektor Waktu pergi, Luo Feng dan Dewa Petir masuk. Kamu di sini, duduk. Hong menunjuk kedua kursi di sampingnya. Kakak, apa yang terjadi? Dewa Petir menatap Hong, pendiri Gunung Tiga Kapak itu, penguasa sektor waktu, kenapa dia tiba-tiba datang? Bukankah dia memberimu waktu 10 hari untuk memikirkannya? Masih ada 2-3 hari lagi. Luo Feng memandang Hong, merasa gugup di dalam. Saya sendiri mencari guru. Kata Hong. Guru? Ekspresi Luo Feng dan Dewa Petir berubah. Kau benar-benar memutuskan untuk pergi dengan penguasa sektor waktu? Dewa Petir berkata dengan gugup, ini akan menjadi perjalanan yang setidaknya 20.000 tahun. Bayangkan 20.000 tahun itu apa? Sejarah dan budaya Tiongkok kami yang tercatat baru berusia 5.000 tahun, dalam sekejap Anda akan pergi selama 20.000 tahun, ini sederhana. Kita masih bisa bertemu di jagat maya. Hong tersenyum. Ini berbeda. Dewa Petir menggelengkan kepalanya. Luo Feng melihat ekspresi Hong, berkata dengan lembut, kakak, sudahkah kamu memutuskan? Hong menoleh dan mengangguk, ya. Perjalanan ini, Anda tidak akan melihat bumi selama 20.000 tahun, tidak akan melihat rumah saya dan Anda tidak akan bisa mencium udara rumah untuk sementara waktu. Luo Feng menatapnya. Karena saya telah mengambil jalan ini untuk mencapai puncak kekuatan, apa yang tidak bisa saya korbankan? Hong menggelengkan kepalanya, anak-anak saya sudah lama menikah dan saya tidak memiliki keterikatan. Jika perlu, saya bisa bertemu anak-anak saya di jagat maya. Adapun rumahku, tempat yang membesarkanku, aku akan meninggalkannya dalam ingatanku. Saya harus mengorbankan beberapa hal untuk mendapatkan beberapa. Ketika istri saya meninggal dan anak-anak saya menikah dan berkeluarga, hal terpenting dalam hidup saya adalah seni bela diri. Mengembara di alam semesta, melihat banyak hal aneh dan ganjil di dalamnya, mengejar puncak kehidupan, itulah jenis kehidupan yang saya suka. Mata Hong memiliki secercah cahaya, di alam semesta yang luas, yang kuat sebanyak awan. Tujuan saya bukan hanya menjadi kuat di alam semesta itu, tetapi menjadi salah satu yang paling luar biasa dan terkuat. Luo Feng dan Dewa Petir saling bertukar pandang, merasakan keyakinan mutlak dan aspirasi kakak mereka. Untuk dapat mencapai tingkat tinggi di jalur seni bela diri, pertama-tama seseorang harus memiliki tingkat aspirasi yang absolut, baru kemudian ia akan bekerja menuju impian itu. Kakak kedua dan ketiga. Hong menoleh untuk melihat mereka berdua, tertawa, kalian berdua harusnya berbahagia untukku. Kalian berdua sudah memiliki warisan sendiri. Bisakah kau melihat kakakmu mengisolasi dirinya dan berlatih sendiri? Ah, Dewa Petir terkejut, setelah itu dia tertawa keras, kakak, kata yang bagus. Tirdie dan aku sama-sama memiliki warisan. Anda pergi dan ikuti Tuan Sektor Waktu itu. Kami kemudian akan dapat membandingkan, yang mana dari 3 bersaudara yang akan lebih kuat di lain waktu. Ayo. Hong juga tertawa. Kakak laki-laki dan kakak laki-laki kedua, aku akan memimpin untuk saat ini. Luo Feng tertawa. Lebih baik kau berhati-hati dan pertahankan keunggulanmu, jika tidak, aku dan adikmu yang kedua mungkin akan menyusul dalam sekejap mata. Hong memandang Luo Feng. Dewa Petir juga berkata, ya, ketiga, kakakmu dan aku tidak memiliki guru yang baik pada awalnya. Sekarang kita memiliki bimbingan yang tepat, kekuatan kita akan segera melonjak, dan pemahaman kakak laki-laki Anda sangat tinggi. Saya tidak perlu berbicara banyak tentang itu. Oleh karena itu, Anda sebaiknya berhati-hati. Jika kamu memiliki ketampilan, kejar aku. Luo Feng tertawa keras. Ketiga bersaudara ini tertawa bahagia. Namun, tanpa disadari, sudut mata mereka sedikit basah. Bima Sakti, Bumi, Benua Asia, Pangkalan Hongning. Waktu Cina tahun 2066, 27 Juli sore sekitar jam 5 sore. Matahari belum terbenam di balik pegunungan, dan langit sudah merah.
Sebuah kapal semesta berbentuk cakram biru tua melayang di udara di atas pangkalan Hongning. Seluruh dojo batas, semua eselon atas bersama dengan keluarga Hong semuanya berkumpul. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada keluarga dan teman-temannya, pejuang bumi yang istimewa ini akhirnya ditinggalkan sendirian di kapal alam semesta itu. Selamat tinggal. Haha, jangan seperti itu. Aku akan menemuimu di alam semesta virtual. Sambil tertawa, Hong terbang ke kapal alam semesta. Gemuruh. Kapal alam semesta semakin cepat dan terbang ke langit. Kakak, semua yang terbaik. Dewa petir berdiri di udara, dia tidak bisa menahan untuk tidak berteriak. Sama halnya dengan berdiri di udara, Luo Feng mengangkat kepalanya untuk melihat kapal alam semesta pergi sambil bergumam, yang terbaik. Pada hari ini, tahun 2066, 27 Juli, puncak tertinggi para pejuang bumi Hong mengambil kapal alam semesta dan meninggalkan rumahnya. Perjalanan ini akan menjadi perjalanan yang sangat lama. Hari ronde keempat Duel Genius. Setelah pertempuran antara Luo Feng dan Rong Jun berakhir, pada hari yang sama semua pertandingan lainnya juga berakhir. Total 625 pemenang dipilih. Adapun 9.375 lainnya yang memasuki lingkaran pecundang, mereka memiliki 3 hari istirahat sebelum mereka harus memulai putaran pertarungan yang membosankan dan padat. Masing-masing dari mereka harus bertarung 9.374 kali hanya untuk mendapatkan slot di 275 daftar nama yang tersisa. Bumi, markas Jiangnan, kota Yangzhou. Kakak laki-laki sudah pergi. Luo Feng duduk di balkon istananya. Dia terbaring sendirian di sana, mengangkat secangkir teh. Dia pergi dengan penguasa sektor waktu itu untuk menjelajahi alam semesta. Dalam pikirannya, dia mengenang setiap adegan dari masa lalu dengan jelas. Di telinganya dia masih bisa dengan jelas mendengar tawa mereka bertiga kemarin bersama dengan sumpah mereka. Dalam beberapa ribu tahun, bahkan puluhan ribu tahun, kita bertiga bersaudara akan bertanding lagi. Benar, kita akan bersaing. Kami akan bersaing, siapa yang takut? Ini adalah sumpah saudara-saudara. Apakah itu Hong, Dewa Petir atau Luo Feng, mereka semua berjalan di jalan ini untuk mencapai puncak kehidupan itu sendiri. Dan jalan ini dipenuhi dengan liku-liku dan bahaya. Seseorang bisa jatuh dengan mudah jika dia ceroboh. Peng. Luo Feng meletakkan cangkirnya, matanya berbinar. Kakak, kamu bekerja keras dan aku juga tidak akan santai. Babata, masuki dunia maya. Luo Feng membagi benang kesadarannya untuk memasuki alam semesta virtual. Dalam hal kekuatan kesadaran, tingkat kesadaran binatang bertanduk emas tingkat alam semesta benar-benar mampu membelah sebagian untuk mempertahankan kesadaran dalam kenyataan sementara bagian lainnya berada di alam semesta virtual. Alam semesta virtual, di dalam ruang penyembelihan rumah jagal. Ini adalah tempat yang sangat luas. Luo Feng berdiri di luar angkasa. Wahaha, iblis Babata melompat ke sana kemari dan berteriak, Luo Feng, duel arena baru saja berakhir. Anda punya 3 hari istirahat, ini baru hari pertama dan Anda sudah memasuki rumah jagal, sangat pekerja keras. Bicaralah, lawan macam apa yang Anda ingin saya siapkan untuk Anda. Haha, aku paling suka melatihmu. Saya ingin senjata roh. Luo Feng menekankan, senjata roh yang dikhususkan hanya untuk terbang, itu juga harus bagus untuk diputar di ruang kecil. Sejak pertempuran dengan Savage Rong Jun, dia jelas merasakan fleksibilitas dan kecepatannya sendiri tidak cukup dalam menghadapi kecepatan lawan. Ah, Anda telah menemukan kelemahannya. Babata mengusap dagunya dengan tangan kecilnya, melayang di atas, dia memandang Luo Feng. Luo Feng, apakah kamu mencari efek jangka panjang atau jangka pendek? Jangka panjang? Dan jangka pendek? Luo Feng mengerutkan alisnya. Setan kecil itu mengangguk, benar, jangka pendek, adalah meningkatkan kegesitanmu sebanyak mungkin dalam waktu singkat, hanya membutuhkan 10 hari sampai setengah bulan. Sedangkan untuk jangka panjang, itu berarti bekerja dari dasar satu langkah pada satu waktu, pada saat yang sama, memilih senjata roh yang akan menemani Anda untuk waktu yang sangat lama. Jangka panjang. Luo Feng menekankan, saya tidak kekurangan waktu. Sangat baik. Setan kecil itu menunjukkan jarinya dan mengangkat kepalanya, pilihanmu sangat bijaksana. Kalau begitu aku akan memilih senjata roh terbang untukmu. Yang paling cocok untuk emas dan hukum asal ruang angkasa adalah senjata roh level 5. Pesawat ulang-alik awan gelap. Setan kecil itu tersenyum, tentu saja pada awalnya, kamu mungkin bahkan tidak dapat menandingi efisiensi pesawat ulang-alik yang melonjak, namun tidak ada terburu-buru, aku akan melatihmu dengan baik. Menurutmu, berapa lama waktu yang dibutuhkan agar kecepatan dan fleksibilitasku meningkat pesat? Luo Feng bertanya. Tergantung pada pemahaman Anda. Setan kecil itu berkata, semakin tinggi pemahamanmu, pemahaman tentang hukum asal akan semakin cepat juga. Dengan urutan pelatihan saya perkirakan Anda akan memenuhi syarat dalam setahun. Jika pemahaman Anda buruk dan Anda tidak bekerja cukup keras, bahkan 100 tahun pun tidak akan cukup. Urutan pelatihan? Luo Feng mengerutkan alisnya. Hehe. Setan kecil itu mengerutkan bibirnya dan tersenyum, perlahan, yang kita punya adalah waktu. Saya akan melatih Anda dengan baik. Dari tahun 2066, 30 Juli, pertandingan lingkaran pecundang dimulai. Dalam hal kepadatan sebenarnya, seseorang harus bertarung 10 kali dalam sehari. Dengan kecepatan Luo Feng, dia bisa menyelesaikan pertandingan dalam 1 menit. Karenanya, setiap duel mungkin membebani lawannya. Namun untuk Luo Feng, dia benar-benar santai. Lagi pula, dia berada di peringkat di antara 10 besar jenius negara Ganwu Universe.
Adapun lingkaran pecundang ini, termasuk dia, ada total 49 orang lainnya yang telah melangkah melalui gerbang hukum asal. Dan yang mana, hanya 2 yang mampu menyamai Luo Feng. Karenanya, pertandingan lingkaran pecundang sangat mudah. Faktanya mereka menjadi dasar bagi Luo Feng untuk menguji strategi pertempurannya. Di dalam rumah jagal. Itu adalah petak rumput besar dan di atasnya ada burung darah yang tak terhitung jumlahnya menutupi langit dan terbang menuju Luo Feng. Menghindari! 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 Jangan sentuh mereka! Sial, lebih cepat! Kamu harus cepat. Tes ini, ada kemungkinan mendapat skor 100%. Setan kecil itu meraung. Dan Luo Feng berdiri di atas senjata roh pesawat ulang-alik hitam yang aneh. Pesawat ulang-alik awan gelap ini secara alami memanjangkan kulit hitam yang membungkus sepatu bot Luo Feng. Seluruh tubuh Luo Feng telah menjadi gambar buram, terus menghindar di bawah serangan burung darah yang tak terhitung jumlahnya. Ci! 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 Begitu dia dipukul oleh satu burung, dia kemudian dipukul oleh burung lain. Saat dia dipukul oleh mereka bertiga. Gemuruh. Semua burung darah lenyap. Kamu gagal lagi. Setan kecil itu menatap Luo Feng dengan mata merahnya, meraung dengan marah. Lanjutkan pelatihan dasar Anda. Aku belum pernah melihatmu sebodoh ini. Dengan lambaian tangannya, segera petak rumput di sekitarnya menghilang, dan menjadi pabrik mesin besar. Di dalamnya ada banyak peralatan yang rumit. Mulai. Setan kecil itu meraung. Luo Feng tetap tenang selama ini. Kata-kata Babata sepertinya tidak mempengaruhinya sama sekali. Di bawah pelatihan neraka yang dibangun Babata, Luo Feng malah tampak menjadi lebih gila. Kata-kata iblis kecil itu terlalu lambat berubah dari awal yang bodoh, menjadi biasa-biasa saja, menjadi sangat lemah, dan akhirnya, masih bisa dilewati. Dan binatang bertanduk emas itu menghabiskan seluruh energinya pada Dewa Dunia dan Ruang Absolut, bersama dengan pelatihan hukum asal emas. Cara ini. Waktu berlalu, 2 lingkaran pecundang tidak menghabiskan banyak energi Luo Feng. Bahkan, mereka menjadi tempat untuk menguji kekuatannya. Namun pelatihan Babata Es Hell adalah sesuatu yang menghabiskan semua energinya setiap hari. Bab 418. Waktu berlalu, bahkan makhluk agung yang telah sepenuhnya memahami hukum asal mula waktu, mungkin dapat segera menghentikan atau membalikkan waktu. Namun, alam semesta itu sendiri memiliki kemampuan pemulihan otomatis, bahkan makhluk yang paling kuat pun tidak dapat membengkokkan atau memengaruhi aliran alam semesta dengan kuat. Siaran duel lingkaran pecundang seperti serial televisi, disiarkan tanpa henti. Lagi pula ada lebih dari 9.000 peserta. Sulit untuk menghindari situasi khusus di mana waktu pertempuran harus diperpanjang atau ditunda beberapa hari. Cina tahun 2069, 2 Maret, hari terakhir duel. Alam semesta maya, pulau terapung di atas benua Ganwu, di ruang tamu mewah dengan konstruksi besar. Mengenakan jubah putih sederhana, seorang lelaki tua berdiri di sana sambil membungkuk dengan sopan, Dewa Pedang. Di sampingnya adalah seorang pria pemberani yang mengenakan baju besi emas. Wajahnya penuh dengan sisik emas dan di dahinya ada lengkungan, seperti bilah tanduk emas. Seluruh tubuhnya seperti pedang pertempuran emas yang membelah tanah dan langit. Bahkan di alam semesta virtual, kesadaran dan tekanan yang kuat darinya sudah cukup untuk membuat bahkan kesadaran prajurit tingkat alam semesta hancur. Jika Luo Feng yang melihat orang ini, dia akan terkejut, seseorang yang sangat mirip dengan Baikalo, hanya sisik hijaunya yang berubah menjadi emas. Ini Luo Feng yang kau bicarakan? Pria lapis baja emas melihat ke layar. Di layar ada siaran pertandingan yang akan segera terjadi. Iya. Hari ini adalah hari terakhir duel, dan pertarungan ini seharusnya menjadi hari terakhir yang paling menarik. Orang tua berjubah putih sederhana itu tersenyum. Ah. Jika Anda memperkenalkannya, menurut Anda, berandal ini berhak masuk ke 1000 besar dunia. Pria lapis baja emas itu bertanya. Dewa Pedang, kamu akan tahu saat kamu melihatnya. Kata pria berjubah putih itu. Di layar. Mengenakan baju besi abu-abu gelap yang membawa tongkat panjang emas tua itu, Luo Feng menghadapi pemuda kerdil yang memegang pisau ganda. Gemuruh. Pemuda kurcaci berubah menjadi sambaran petir dan bergegas ke depan, segera mencapai dekat Luo Feng. Namun, dengan suara po-off, Luo Feng tanpa ekspresi di pesawat ulang-alik awan gelap yang memiliki energi emas melilitnya, segera menjadi cahaya keemasan dan dengan mudah melarikan diri. Pergilah. Gemuruh. Pedang emas muncul di tengah udara di tengah energi emas, dengan cepat terpancar. Itu segera menyerang pemuda kurcaci itu. Pemuda kurcaci itu meraung. Saat energi hijau memancar dari tubuhnya dan kedua bilahnya diacungkan, hampir seolah-olah seluruh tubuhnya telah menjadi gelombang besar untuk menerima pukulan pelangi emas. Ci! Tepat saat pelangi emas mendekat, ia benar-benar membentuk busur berbentuk es yang sempurna dan melewati sisi bilahnya, segera mengiris kepala lawan. Luo Feng, kemenangan! Di dalam ruang tamu. Bagaimana menurut Anda? Orang tua berpakaian sederhana itu tersenyum. Lumayan juga. Pria lapis baja emas itu mengangguk, berandal kecil ini sudah memahami esensi pengendali pembaca roh. Senjata roh level 5-nya, pesawat ulang-alik awan gelap, penggunaannya sebenarnya santai dan sempurna. Dan kemampuan menghindar seketika sangat cepat, dan jelas santai. Persenjataan Nanshen itu, ketika diresapi dengan hukum asal-usul emas dan dilepaskan bersama, itu sekuat dan menusuk seperti matahari. Biasanya, pengguna kesulitan mengubah arahnya.
Namun dia sebenarnya berhasil, dalam jarak pendek, melakukan manuver kompleks berbentuk S sambil bersantai. Dia sudah membuat kemajuan besar dengan bentuk pertama. Dasarnya luar biasa. Pria lapis baja emas itu mengangguk, diikuti dengan alisnya yang mengerut, namun, dari perkiraan saya, dengan jumlah kekuatan ini, paling banyak dia harus mencapai kisaran 3.000 hingga 5.000 dari seluruh alam semesta. 1.008 negara semesta, sejuta jenius mutlak berkumpul. Untuk mencapai 1.000 besar itu terlalu sulit. Haha, tonton yang ini. Orang tua berjubah putih menunjuk ke layar, dengan cepat memilih pertempuran Luo Feng dan Rong Jun dari tahun itu. Rong Jun? Saya pernah mendengar tentang dia, saya mendengar dia adalah pemuda paling luar biasa di alam semesta Ganwu Anda. Pria berlapis emas-emas melihat sampai akhir dan berkata dengan lembut, Rong Jun ini memang kuat. Namun, baginya untuk mendapatkan posisi nomor 1 dengan tingkat kekuatannya, tidak ada kemungkinan sama sekali. Meski berhasil masuk 10 besar alam semesta, masih ada peluang di sana. Tidak ada kesempatan sama sekali? Orang tua berjubah putih itu sangat terkejut. Dalam pertarungan jenius ini, ada seorang super jenius. Pria lapis baja emas itu tidak bisa membantu tetapi berseru, bahkan lebih kuat daripada jenius nomor 1 dari kompetisi sebelumnya. Pemahaman hukum asal antariksa miliknya melebihi sejumlah besar penguasa sektor. Orang tua berjubah putih itu terkejut. Adapun Luo Feng, saya tahu mengapa Anda menunjukkan kepada saya rekaman ini. Pria lapis baja emas itu berseru, hal yang paling mengejutkan adalah, ketika dia berkompetisi dengan Rong Jun, kecepatan terbang dan menghindarnya saat itu jelas melelahkan, kendalinya kasar, murni mengandalkan energi roh untuk mengendalikan arah. Dibandingkan dengan itu, setelah melihat siaran itu, kendalinya atas pesawat ulang-alik awan gelap sudah sangat sempurna. Kontrol persenjataan Nanshen juga, peningkatannya sangat mengejutkan. Pemahamannya tentang hukum asal juga meningkat cukup banyak. Baik. Berapa lama seleksi internal negara Ganwu Universe Anda, lingkaran pecundang cocok bertahan? Pria lapis baja emas itu bertanya. Bahkan tidak 3 tahun. Orang tua berjubah putih itu menjawab. Bahkan tidak 3 tahun? Pria lapis baja emas tidak bisa membantu tetapi berkata, Luo Feng ini, apakah dia menyembunyikan kekuatannya selama pertempurannya dengan Rong Jun? Tidak, melalui 9.374 pertandingannya, dalam setiap pertempuran, peningkatannya sangat jelas. Orang tua berjubah putih itu berseru, sebelum pertandingan ini, dia paling banyak berada di 10 besar negara semesta kita. Dan sekarang, dengan kurang dari 3 tahun berlalu, mungkin hanya Rong Jun yang menjadi tandingannya. Banyak orang abadi di area rahasia Ganwu kita semua mengawasinya, kecepatan peningkatannya, terlalu mengejutkan. Dan dalam duel lingkaran pecundang, lawannya tidak kuat. Karenanya, mereka belum bisa memaksanya untuk menggunakan kekuatan aslinya. Aku bahkan curiga, kekuatan sejatinya bahkan lebih besar dari yang dia tunjukkan. Orang tua berjubah putih itu berkata, dan dari sekarang hingga duel terakhir, masih ada sedikit waktu, dia bisa terus meningkat. Pria lapis baja emas itu mengerutkan bibirnya dan tersenyum, jika dia terus meningkat, hingga duel puncak para jenius dari 1.008 negara semesta, dia mungkin benar-benar berhasil mencapai 1.000 teratas. Namun, masih sulit untuk mengatakannya. Ketika dua undings dari area rahasia Ganwu dan perusahaan alam semesta virtual sedang mendiskusikan Luo Feng berada di ruang persiapan arena 00001. Di dalam ruangan. Luo Feng ini, bagaimana peningkatannya begitu cepat? Guru dari daerah rahasia mengatakan bahwa Luo Feng mampu menduduki peringkat 2 jenius di negara semesta kita. Ketika pemuda berambut hitam mengenakan armor abu-abu gelap muncul di ruang persiapan, itu segera menimbulkan banyak diskusi lembut. Duel itu berlangsung kurang dari 3 tahun. Kecepatan peningkatan mengejutkan Luo Feng telah menarik perhatian banyak pejuang yang kuat. Orang gila. Suara tebal yang kuat terdengar. Luo Feng berbalik untuk melihat. Itu adalah Savage Rong Jun setinggi hampir 1 lantai. Rambutnya masih acak-acakan seperti biasa dan masih bertelanjang kaki. Kejam. Luo Feng juga berteriak. Hahaha, Savage tertawa keras, senyum juga muncul di wajah Luo Feng. Keduanya selalu memanggil satu sama lain dengan nama mereka sebelumnya. Panggilan julukan yang tiba-tiba ini juga lelucon. Luo Feng, peningkatanmu sangat besar, kamu tidak pernah santai sama sekali selama 3 tahun ini. Savage berkata dengan sangat hormat kepada Luo Feng. Tidak peduli seberapa kuat seorang jenius, itu sebagian besar adalah bakat alaminya yang tinggi. Jika dia tidak bekerja keras, dia pada akhirnya masih akan tersingkir. Perbaikan besar Luo Feng, orang hanya bisa membayangkan betapa kerasnya dia bekerja secara diam-diam. Saya tidak berani santai. Luo Feng menggelengkan kepalanya, denganmu di depan, bagaimana mungkin aku berani? Perhatian semuanya. Masuki arena. Penyelenggara dari Virtual Universe Company berteriak. Dengan segera 1.000 orang jenius mengikuti jalan setapak menuju arena. Hari ini tidak ada penonton. 1.000 orang jenius dari berbagai galaksi di negara semesta Ganwu berdiri di sana, menatap raksasa di depan mereka. Sebelum 1.000 orang jenius yang paling luar biasa di negara semesta Ganwu adalah raksasa yang tingginya setidaknya 8 m. Di sampingnya, bahkan Savage akan terlihat seperti boneka kecil. Raksasa ini mengenakan jubah perang berskala dan helm. Seluruh tubuhnya memancarkan energi berdarah, matanya tampak seperti dewa kematian menatap sekelompok jenius. Nafas tertahan. 1.000 orang jenius, mereka tidak bisa menahan keringat dari dahi mereka.
Di alam semesta virtual, hanya orangnya saja yang menakutkan. Luo Feng juga tidak bisa membantu tetapi mengendalikan kegugupan tubuhnya. Keningnya juga mengeluarkan keringat dingin secara alami. Di bawah tekanan ini, keringat dingin berkeringat dari dahi adalah mekanisme pertahanan alami tubuh. Selamat untuk kalian semua. Suara sedingin es bergema di seluruh arena, kamu seribu adalah alam semesta Ganwu kami yang paling luar biasa. Anda semua memiliki hak untuk mewakili negara semesta kita, untuk bersaing dengan negara-negara alam semesta lainnya dan bertarung dengan para jenius mereka. Namun, duel puncak ini, kesulitannya akan jauh lebih besar daripada pertarungan sebelumnya. 1008 negara semesta, beberapa negara semesta memiliki wilayah yang lebih luas dan lebih luas, dengan lebih banyak galaksi. Karena situasi tiap negara alam semesta berbeda, waktu seleksi internal juga berbeda. Karenanya, seluruh umat manusia, duel puncak jenius terakhir, hanya akan dimulai 1,5 tahun dari sekarang. 1,5 tahun ini adalah kesempatan Anda untuk memperbaiki diri. Luo Feng kembali ke Teluk Bintang 9 Pulau Black Dragon Mountain. Akhirnya berakhir. Duel lingkaran pecundang telah berakhir. Luo Feng berseru. Duel mungkin sudah berakhir, namun latihanmu masih belum. Di bahunya, iblis kecil seukuran kepalan tangan itu berteriak, Luo Feng, persenjataan Nanshen MU saat ini, paling banyak hanya dapat menghasilkan 5 bilah emas secara bersamaan. Dan masih sangat dipaksakan, sebaiknya gunakan 3 bilah. Hanya dengan melakukan itu, kekuatanmu saat ini akan menjadi yang terkuat. Seseorang bisa memaksa dirinya sendiri untuk mengangkat pisau seberat 100 kg. Namun, serangannya mungkin yang terkuat dengan menggunakan pisau seberat 30 kg. Satu logika. Mengontrol 5 bilah emas, setiap bilah akan menjadi canggung dan canggung. Dimengerti. Luo Feng mengangguk, setelah itu dia tertawa. Mengenang 3 tahun ini, memang peningkatannya sempat mengejutkan banyak orang. Sebenarnya, saat pertama kali bergabung dengan eliminasi, binatang bertanduk emas itu baru saja mencapai tingkat alam semesta selama lebih dari 2 tahun. Artinya, domain level 5 dan melangkah ke gerbang hukum asal emas, ini adalah hasil kerja kerasnya antara tahun 2064 dan 2066. Dan sekarang dengan hampir 3 tahun berlalu, tidak aneh prestasinya meningkat dengan selisih yang tinggi. Pemeliharaan klon kedua saya hampir selesai juga. Luo Feng mengantisipasi klon keduanya, kelahiran klan Mosa. Bab 419. Ketika seleksi internal Jagat Ganwu baru saja berakhir, di negeri Jagat Raya yang jauh dari negeri Jagat Ganwu, seleksi internal negeri Jagat Barbar masih berlangsung. Negeri Barbaric Universe mendapatkan namanya karena satu alasan ini. Alasannya karena ada 2 ras manusia yang sangat menakutkan di sana, ras Manka dan Huangshen. Keduanya adalah garis keturunan yang menempati peringkat 10 besar manusia di alam semesta. Bahkan tanpa pelatihan apapun, ketika mereka mencapai kedewasaan, mereka akan dengan mudah menjadi penguasa domain yang kuat. Untuk dapat memiliki garis keturunan yang mencapai evolusi pada tahap seperti itu, nenek moyang dari 2 ras secara alami memiliki banyak yang abadi. Meskipun populasi kedua ras ini sangat kecil, inti dari seluruh negeri Barbaric memiliki keluarga kekaisaran yang sangat kuat. Pernah ada seorang penguasa sektor yang merenggut bayi ras Manka. Segera setelah dia ditemukan, planet Manka mengirimkan sekelompok yang tidak pernah mati untuk menghancurkan seluruh organisasi tempat tuan sektor berada, bahkan 2 yang tidak mati dalam organisasi itu terbunuh. Adapun penguasa sektor yang benar-benar berani merebut bayi itu, dia disiksa selama jutaan tahun sampai umurnya mencapai akhir dan meninggal secara tragis. Siapapun yang berani menyentuh bayi dari ras Manka, akan mati dengan kematian yang mengerikan. Siapapun yang berani menyentuh bayi dari ras Huangshen, juga akan dibunuh tanpa ampun. Orang-orang Manka dan Huangshen menganggap kematian dalam pertempuran sebagai kehormatan terbesar. Namun, jika setiap orang merebut bayi mereka dan menggunakan darah mereka, mereka pada gilirannya akan menyinggung seluruh ras. Planet Manka, sebagai rumah orang-orang Manka, tercakup dalam negara dewa yang sangat luas. Di dalam planet Manka sendiri ada kastil berbentuk oval, penjaga di pintu masuk semuanya setingkat alam semesta. Selamat yang mulia, selamat. Kedua penguasa sektor tersenyum ketika mereka melihat seorang pemuda yang duduk santai di meja makan dan makan makanan. Pemuda Manka ini memiliki ketampanan tradisional dari orang-orang Manka, mengenakan baju besi perak, rambut hitam, makan dengan sepenuh hati, bergumam, apa yang perlu diberi selamat, itu hanya slot di daftar nama, sangat sederhana. Kedua penguasa sektor itu bertukar pandang dan tertawa. Yang mulia. Cubir dari 2 penguasa sektor tersenyum dan berkata, seleksi internal negara Ganwu Universe telah berakhir. Negeri Ganwu Universe? Pemuda Manka mendongak, mengerutkan alisnya, dari apa yang saya dengar, ayah saya berkata bahwa pemimpin negara dari negara semesta Ganwu sangat kuat. Namun, dalam 100 kompetisi jenius terakhir, mereka sama sekali tidak menghasilkan siapapun yang layak. Ada satu di kompetisi ini yang harus kamu perhatikan. Tuan Sektor Gemuk berkata dengan hormat. Ah, bicaralah. Pemuda Manka menunduk dan dengan cepat menghabiskan makanan di atas meja makan. Kedua penguasa sektor itu bertukar pandang dan tertawa. Pangeran kerajaan ini memiliki kualitas yang baik dari tradisi masyarakat Manka, yaitu dia suka makan. Dia suka berperang. Dia keras dan kasar. Namun demikian, meskipun orang Manka bersuara keras dan kasar, kapasitas mental mereka sangat tinggi. Oleh karena itu, mereka sangat cerdas. Dan hanya karena itu mereka dapat bekerja sama dengan ras Huangshen dan memerintah negara alam semesta barbar. Yang mulia. Tuan Sektor Gemuk tersenyum, negeri Ganwu Universe telah menghasilkan seorang jenius mutlak, yang disebut Rongjun.
Prestasinya di bidang hukum darat dan antariksa memang tinggi. Dia sudah mencapai titik di mana dia bisa meninggalkan bayangan cermin dirinya. Bayangan cermin. Pemuda Manka menggelengkan kepalanya dengan kasar. Baik. Kedua penguasa sektor mengangguk secara bersamaan. Itu merepotkan. Pemuda Manka menampar meja dan berdiri, meninggalkan bayangan cermin di angkasa, itu bukan karena ledakan sederhana dalam kecepatan seketika. Dan dia bahkan telah membuat kemajuan dalam hukum asal-usul? Dengan gabungan keduanya, serangannya pasti sangat ganas dan kuat, sampai-sampai hampir tidak bisa diblokir. Iya. Kedua penguasa sektor itu mengangguk. Pemuda Manka ini adalah jenius paling luar biasa di planet Manka saat ini dari generasi ini. Sejak muda, dia telah menerima bimbingan dari banyak orang yang abadi. Oleh karena itu, visi dan pengetahuannya sangat tinggi. Setelah mendengar sedikit informasi, dia sudah bisa membayangkan gaya pertempuran dan kekuatan lawan-lawannya. Tentu saja. Meskipun dia adalah jenius yang paling luar biasa, kenyataannya, jumlah pemuda tingkat bintang di planet Manka bahkan tidak 1000. Yang mulia, menurut informasi yang telah kami kumpulkan dan bersama dengan deduksi kami, pemuda bernama Rong Jun ini memiliki kekuatan untuk masuk ke dalam 10 besar alam semesta. Juga, dari informasi tersebut, kami dapat menyimpulkan bahwa dia telah menyembunyikan kekuatan aslinya selama ini. Bahkan selama pertempuran terakhir itu dia mungkin tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Tuan Sektor Gemuk melanjutkan, dia bahkan mengatakan tujuannya adalah menjadi nomor 1 di alam semesta. 10 besar. Nomor 1? Pemuda Manka menatap tajam, kenapa mereka semua begitu sombong? Meski, kekuatan mereka juga tidak buruk. Terlalu banyak negara semesta. Namun, kelompok sombong ini, mereka semua akan dimusnahkan olehku. Posisi nomor 1 adalah milikku. Kedua penguasa sektor itu tersenyum. Semangat bertarung dari keagungan ini sudah pasti cukup, tapi bagaimanapun juga ini adalah pertarungan puncak antara yang terbaik dari seluruh umat manusia. Ada orang jenius yang datang dengan garis keturunan yang lebih tinggi, sedangkan orang dengan garis keturunan yang lebih lemah biasanya memiliki populasi yang sangat besar. Memilih 1 dari 10 miliaran hingga bahkan triliunan, biasanya mereka akan lebih kuat daripada yang dipilih dari ratusan. Yang mulia, di alam semesta Ganwu, selain Rong Jun, ada yang lain bernama Luo Feng. Kata Tuan Sektor Gemuk. Yang lainnya. Pemuda Manka menatap. Tidak. Tuan Sektor Gendut menggelengkan kepalanya, kekuatannya jauh lebih lemah dari Rong Jun. Namun hal yang harus kami perhatikan adalah bahwa dibandingkan dengan 3 tahun lalu, tingkat peningkatannya luar biasa. Saya kira, dia pasti memiliki kesempatan untuk masuk ke 1000 teratas. Dia juga sangat tenang selama pertempuran, dia bahkan mungkin membunuh mereka yang lebih kuat dari dirinya sendiri. Oleh karena itu, Yang Mulia harus memperhatikannya dan tidak ceroboh. Saya katakan, paman saya yang gemuk. Pemuda Manka gelisah, untuk seseorang yang memiliki kesempatan untuk mencapai 1000 besar. Jangan bicara padaku tentang orang-orang semacam ini. Mereka sama sekali bukan tantangan atau ancaman bagi saya. 1000 teratas dari seluruh alam semesta tidak memiliki kesulitan sama sekali bagi saya. Namun, dari 1000 teratas itu, perlakuan untuk jajaran mereka berbeda. Tujuan saya adalah mengambil satu langkah pada satu waktu untuk mencapai surga, segera menjadikannya tugas eselon atas dari area rahasia utama perusahaan alam semesta virtual. Oleh karena itu saya meminta Anda untuk mencatat mereka yang mampu mencapai 10 besar. Adapun orang bernama Luo Feng itu? Jangan repot-repot, aku akan menyelesaikannya dalam satu gerakan. Kedua penguasa sektor bertukar pandang dan tersenyum, kalau begitu kita akan menunggu hari yang mulia memasuki area rahasia utama. Di alam semesta yang luas, umat manusia adalah salah satu ras teratas. Mereka mengambil sebagian besar alam semesta itu sendiri. Dan saat ini, seleksi internal untuk para jenius dari 1008 negara alam semesta, banyak di antaranya masih berlangsung. Ada banyak yang sudah berakhir juga. Para jenius absolut yang menduduki peringkat pertama atau kedua, atau yang memiliki kemampuan yang layak atau menonjol sebagai ancaman, semuanya sedang diteliti oleh banyak negara semesta. Negeri Ganwu Universe, dalam ruang yang sangat luas. Seorang raksasa berdiri di dalam ruang itu dan ruang di sekitarnya benar-benar melengkung. Mustahil untuk melihat penampilannya di ruang itu. Saya membuat Anda tinggal di daerah rahasia Ganwu untuk membina generasi muda. Dari seluruh negara semesta, Anda memilih 100 juta jenius teratas dan melatih mereka di tempat terbaik, dengan fasilitas terbaik. Namun negara alam semesta Wu yang paling luar biasa adalah Rong Jun dan Luo Feng secara terpisah. Dan keduanya sama sekali bukan dari wilayah rahasia Wu Ganwu. Suara itu menggelegar, ruang di sekitarnya hampir tampak seperti akan hancur. Ketiga orang yang tidak pernah mati dalam balutan jubah putih semuanya membungkuk, keringat dingin mengucur dari dahi mereka. Apakah kalian semua masih berguna? Suara menggelegar yang kental itu seperti kapak besar yang membelah jiwa ketiga orang yang tak akan mati ini, menyebabkan mereka menjadi benar-benar pucat, berlutut secara bersamaan. Mampu menjadi lebih kuat dari orang-orang dari wilayah rahasia Ganwu berarti mereka berdua luar biasa. Terutama Rong Jun, dia memiliki kekuatan untuk mencapai 10 besar di seluruh alam semesta, itu juga hal yang baik. Saya berharap dia bisa memasuki area rahasia utama. Untuk negara semesta Wu Ganwu, itu akan sangat bermanfaat bagi kami di masa depan. Kemarahan suara booming yang tebal di dalam jelas lebih rendah dari sebelumnya. Memelihara generasi muda ini telah menyia-nyiakan banyak waktumu, kalian bertiga harus berlatih dengan benar terlebih dahulu dan meningkatkan kekuatanmu sendiri. Adapun untuk melatih generasi muda, Wu akan mengatur agar orang lain mengambil alih.
Suara menggelegar yang tebal sepertinya tidak memiliki halangan sama sekali di ruang ini, segera mencapai telinga dan jiwa dari tiga yang abadi. Ya, pemimpin negara. Ketiganya menjawab secara bersamaan. Lanjutkan. Hanya pada saat ini, ketiga yang tak mati itu menghela nafas lega dan pergi dengan hormat. 1000 teratas negara jagat Ganwu memiliki 5 tahun waktu istirahat. Tentu tidak ada orang yang berani bersantai sama sekali. Dalam satu ini, 5 tahun, apakah itu Rong Jun atau Luo Feng, atau bahkan yang lainnya ditekan oleh keduanya, dan juga para jenius yang dibesarkan oleh keluarga kekaisaran negara semesta Ganwu, mereka semua berlatih sangat keras. Rong Jun ingin menjadi yang terkuat. Luo Feng bahkan lebih tidak mau pergi berperang dan kalah. Adapun para jenius dari keluarga kekaisaran negara semesta Ganwu, mereka benar-benar dikalahkan oleh Luo Feng dan Rong Jun yang tidak memiliki fasilitas yang baik untuk berlatih. Tentu mereka bahkan lebih tidak bahagia. Mereka semua bekerja keras. Kalah. Luo Feng, kamu kalah lagi. Saya masih tersesat. Baiklah, 3 pertandinganmu dengan Rong Jun hari ini akan berakhir di sini. Di gurun rumah jagal, iblis kecil Babata melambaikan tangannya dan segera Rong Jun yang liar yang berdiri di sampingnya menghilang. Ini adalah Rong Jun yang disimulasikan oleh rumah jagal. Adapun kekuatan, pengetahuan dan pengalamannya, ini semua didasarkan pada kenyataan. Luo Feng berdiri di gurun pasir, mengerutkan alisnya, aku masih tersesat. Luo Feng, jangan berkecil hati. Dibandingkan dengan Rong Jun, yang terpenting adalah perbedaan pemahaman hukum asalmu terlalu besar. Anda hanya memiliki pemahaman tentang hukum asal emas, dan bahkan telah meningkat sedikit. Tapi Rong Jun itu, pemahaman hukum asal dasarnya tidak di bawah milikmu, dan pemahamannya tentang hukum ruang angkasa juga dalam. Perbedaan mutlaknya terlalu besar. Tidak aneh sama sekali bahwa Anda telah kalah. Iblis kecil Babata berkata. Luo Feng mengangguk. Untuk simulasi lawan di rumah jagal, seseorang bisa mengatur pengalaman dan pengetahuannya menjadi sangat tinggi. Karena simulasi Rong Jun mengetahui beberapa gerakan Luo Feng, memahami dirinya dan musuhnya, membuat kemenangannya semakin jelas dan sederhana. Pertahanannya terlalu kuat. Hukum asal-usul menekankan pertahanan. Luo Feng berseru, dan hukum asal ruang angkasa, ketika menyatu dengan domainya, memungkinkan kekuatan kontrolnya di area tersebut meningkat. Pertahanannya, bahkan dengan 3 bilah keemasanku, aku masih tidak bisa menghentikannya. Dia awalnya sangat percaya diri. Namun Rong Jun ini telah menghentikannya. Benar, Luo Feng, klon Mosha Clan seharusnya keluar hanya dalam 3 hari. Setan kecil itu berkata. Baik. Ekspresi Luo Feng mengungkapkan antisipasi. Klan Mosha dikenal sebagai ras pembunuhan terkuat di alam semesta. Untuk bisa mendapatkan gelar seperti itu di antara balapan yang tak terhitung jumlahnya, itu adalah prestasi yang luar biasa. Hanya kulit yang rusak dari klan Mosha yang sudah mati yang bisa dijual dengan harga surgawi, makhluk klan Mosha ini pasti sangat kuat. Bab 420. Bumi, benua Asia, pangkalan Cina yang Zhou. Pagi-pagi sekali, Luo Feng menginjak pesawat ulang-alik awan gelap dan menjadi seberkas cahaya keemasan dan segera menghilang ke ufuk timur. Di udara tengah di atas laut timur. Luo Feng berdiri di atas pesawat ulang-alik awan gelap dan melihat ke timur, matahari merah yang membara mulai perlahan-lahan muncul dari cakrawala. Senjata roh level 5 ini memang berbeda dengan senjata roh level 3. Luo Feng menunduk untuk melihat pesawat awan gelap di bawahnya. Ini dibeli dari lelang Ganwu terbaru, lelang Ganwu diadakan setiap 3 tahun sekali. Pertama kali pada akhir tahun 2065, ia menghabiskan cukup banyak uang selama itu. Dan di penghujung 2068, ada satu lagi yang digelar. Selama pelelangan itu, dia terlibat dalam duel lingkaran pecundang. Karena itu, dia secara khusus meminta istirahat 10 hari untuk menghadiri lelang. Duel lingkaran pecundang dapat dijadwalkan ulang. Karena ada lebih dari 9.000 orang dan dalam waktu 3 tahun tersebut, peristiwa khusus dapat terjadi secara tidak terduga, oleh karena itu pengaturan waktunya lebih fleksibel. Seharusnya ada 100 pertandingan hari itu. Namun, saat itu, dia telah berdiskusi dengan lawan-lawannya sebelumnya dan mereka telah mencapai kesepakatan. Hanya karena hal inilah pihak penyelenggara menyetujui permintaan tersebut dan mengizinkannya menghadiri pelelangan Ganwu. 1 sutle awan gelap dan 2 porsi buah air yang membengkak membuat saya kehilangan 1 elemen campuran. Luo Feng berseru, untungnya saya masih memiliki uang yang diinvestasikan oleh adik saya. Selama lelang tahun 2065, karena dia membeli kulit klan Mosha, persenjataan Nanshen, dan buah air yang membengkak, dia hanya memiliki beberapa ratus miliar dolar alam semesta yang tersisa setelah itu. Ini bahkan tidak sebanding dengan 1 elemen campuran. 3 tahun ini, dia belum menghasilkan uang. Untungnya setelah lelang sebelumnya berakhir, adik laki-lakinya sudah memiliki lebih dari 2 triliun dolar alam semesta. Setelah investasi selama 3 tahun terakhir, meskipun dia telah kehilangan uang melebihi modalnya sebelumnya, dia masih berhasil meningkatkannya menjadi total 6 elemen campuran. Dalam 3 tahun ini, penghasilannya mendekati 200% dari keuntungan. Biasanya semakin tinggi orang naik tangga modal dan kekayaan, semakin sulit untuk mendapatkan perputaran yang tinggi. Bahkan organisasi besar seperti Ban Pertama Alam Semesta atau Departemen Investasi Khusus Ban Galaksi Semesta telah mengundang dan berkonsultasi dengan adiknya Luo Hua. Dengan bekerja untuk diri saya sendiri, saya mendapatkan semua kesempatan, itu yang terbaik. Bekerja untuk orang lain dan pergi ke departemen itu, saya masih harus mendengarkan perintah dari atas. Itu terlalu merepotkan, aku tidak akan pergi.
Ini adalah sesuatu yang dia katakan pada dirinya sendiri sebelumnya. Menginjak pesawat ulang-alik awan gelap, berdiri di atas laut timur. Jumlah uang yang saya miliki masih belum cukup. Luo Feng berpikir, binatang bertanduk emas, pohon anggur kontak awan, bahkan klon klan Moshan. Mereka semua akan membutuhkan uang dalam jumlah besar untuk dipelihara. Dan bahkan diriku sendiri, aku juga membutuhkan uang. Dari sudut pandang teoritis, binatang bertanduk emas harus dianggap sebagai tubuh utama Luo Feng. Namun, di alam bawah sadarnya, Luo Feng masih menganggap tubuh buminya sebagai yang utama. Binatang bertanduk emas ada di tingkat alam semesta sekarang. Saya bahkan tidak punya cukup uang untuk logam yang harus ditelannya. Namun, pelatihan Dewa Dunia hanyalah jurang maut. Ketika berbicara tentang pokok anggur kontak awan, semakin tinggi ia berevolusi, semakin sulit ia mendapatkannya. Saat ini pembengkakan buah air sangat efektif. Namun, seiring pertumbuhannya, uang yang dituangkan ke dalamnya juga akan menjadi jurang maut. Saat itu ketika Huyan Bo membuat pohon anggur kontak awannya mencapai tingkat abadi, jumlah uang yang dihabiskan untuk itu sangat menakutkan. Adapun klon-klan Mosha, dia masih tahu sedikit tentang itu. Tubuh bumi Luo Feng, hanya persenjataan Nanshen, pesawat ulang-alik awan gelap, dan kabin nutrisi telah menghabiskan banyak uang. Dan ini hanya level bintang. Saat pemandangan dan batasannya tumbuh, biayanya mungkin menjadi lebih mengerikan. Luo Feng sudah melihat beberapa harta mutlak di pelelangan. Hanya satu dari ini akan menelan biaya beberapa ribu elemen campuran. Namun, ini adalah harta yang Babata terlalu malas untuk menjelaskannya kepada Luo Feng saat ini. Binatang bertanduk emas ada di alam semesta level 7. Pohon anggur kontak awan ada di alam semesta level 6. Tubuhku meski masih di level bintang 9. Luo Feng berpikir, mulai sekarang, latihan tubuhku sendiri akan berhenti. Tingkat alam semesta binatang bertanduk emas 1-3 membutuhkan 15 tahun, 4-6 masing-masing membutuhkan 20 tahun, total 60 tahun, dan tingkat 7, 8 dan 9 masing-masing membutuhkan 120 tahun. Adapun untuk mencapai level tuan domain dari level alam semesta, itu membutuhkan 500 tahun. Seluruh proses tingkat alam semesta seharusnya membutuhkan waktu hampir 1000 tahun. Dari tahun 2055, memasuki alam semesta level 6 sampai sekarang tahun 2059 Oktober, sudah sekitar 4 tahun. Menggunakan pengelompokan logam yang optimal untuk memelihara dan membiarkannya menelan, efisiensinya dinaikkan menjadi 56 kali lipat, ini sebanding dengan total 224 tahun. Dan Luo Feng melangkah dari level 7 ke 8 membutuhkan 240 tahun. Saat ini ia masih di alam semesta level 7, sedikit lebih dan bisa mencapai alam semesta level 8. Adapun pohon anggur kontak awan, kembali ke dunia di dalam dunia itu sudah berada di alam semesta level 2. Dan saat itu belum sepenuhnya mencerna buah kehidupan yang kuat. Ditambah lagi, ia telah memakan lebih dari 100 buah air yang membengkak. Dengan semua ini dan dengan waktu yang cukup, itu telah lama berkembang ke alam semesta level 6. Satu-satunya hal adalah lompatan dari level 6 ke 7 agak lebih sulit. Ini akan segera lahir. Luo Feng mengerutkan alisnya. Gemuruh. Di udara, sebuah kapal alam semesta hitam berbentuk segitiga tiba-tiba muncul. Luo Feng memasuki kapal. Kapal mulai melesat ke langit, menembus atmosfer bumi dan menuju ke Mars. Tata surya, permukaan Mars, di jurang besar. Kapal alam semesta turun. Di dalam ruang istirahat kapal, Luo Feng duduk bersila, seluruh kesadarannya memasuki dunia internalnya. Di dalam dunia internalnya, seluruh benua emas diselimuti kabut emas. Berbaring datar di sepanjang tanah yang luas, binatang bertanduk emas yang panjangnya setidaknya 10 li mengangkat kepalanya, matanya yang keemasan melihat ke arah telur emas oval di tengah udara. Hampir. Mata dingin binatang bertanduk emas itu memiliki rasa antisipasi. Kah! 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 Telur emas berbentuk oval tipis yang tak tertandingi mulai retak terbuka, setelah itu turun ke bawah, mengungkapkan kristal hitam yang sangat aneh. Kristal ini memiliki total 10.081 permukaan dan di setiap permukaannya terdapat ukiran emas yang sangat rumit. Ukirannya benar-benar menyatu dengan kristal, ini adalah inti dari iblis klan Mosha, kristal kehidupan. Muncul. Sebuah suara bergema di seluruh benua emas yang besar. Huhuhu. Energi hitam dengan cepat mengalir dari kristal kehidupan sebelum terkondensasi bersama. Seorang pria berambut pendek hitam telanjang berkulit kuning muncul. Itu adalah Luo Feng yang telanjang, yang penampilannya mirip dengan diri Luo Feng yang sebenarnya. Mars, pasir memenuhi seluruh daratan dan permukaan. Luo Feng yang mengenakan baju besi merah tua, bersama dengan Luo Feng berpakaian kain hitam, berada dengan gunung besar seperti binatang bertanduk emas di permukaan. Menarik, menarik. Kedua Luo Feng dan binatang bertanduk emas itu saling bertukar pandang. Adapun inti kehidupan yang sebenarnya, inti itu sendiri dapat segera muncul di dalam tubuh asli, atau di dalam tubuh binatang bertanduk emas atau bahkan di dalam tubuh klan Mosha. Kembali. Binatang bertanduk emas itu lenyap dan hanya tersisa dua Luo Feng. Kembali. Luo Feng lapis baja merah tua lenyap. Kembali. Luo Feng berpakaian hitam juga lenyap. Ketiganya memasuki dunia internal, hanya menyisakan bola kristal transparan di dunia luar. Di permukaannya terdapat ukiran emas yang sangat rumit, berkilauan dengan cahaya emas. Luo Feng berpakaian hitam muncul. Meninggalkan inti kehidupan sendirian di dunia luar sangatlah tidak aman. Luo Feng berpakaian hitam berpikir, adapun iblis klan Moshan ini, berubah.
Semua yang bisa dilihat adalah aliran energi Luo Feng berpakaian hitam sepertinya berubah, dengan cepat menjadi Rong Jun yang tinggi dan kuat, dan kemudian berubah menjadi binatang bertanduk emas sepanjang 10 li. Akhirnya dia bahkan berubah menjadi pohon yang tebal dan kokoh, dan kembali ke Luo Feng yang berpakaian hitam. Bentuk kehidupan energi memang istimewa. Luo Feng tersenyum. Klan Mosha adalah bentuk kehidupan energi. Mereka tidak memiliki penampilan luar yang tetap, mereka dapat mengubahnya sesuka hati. Tentu saja, jika mereka ingin berubah menjadi raksasa yang sangat besar, mempertahankan pertahanan tubuh mereka setidaknya di alam semesta tingkat 2, penggunaan energinya akan sangat besar. Makanya biasanya mereka hanya berubah ke bentuk yang tidak terlalu besar. Klan Mosha bernama klan pembunuh terkuat. Jadi karena ini, Luo Feng bisa merasakan perbedaan dan sifat khusus dari tubuh klan Mosha. Memang benar bahwa mereka menyukai ruang itu sendiri. Setelah mendapatkan tubuh ketiga, tubuh klan Mosha, Luo Feng secara alami memahami kemampuan dan bakat alami klan Mosha. Itu teknik rahasia alami, cloning. Dalam istilah bentuk kehidupan, marga Mosha, jika dibandingkan dengan manusia atau binatang bertanduk emas sama sekali berbeda. Setidaknya manusia dan binatang bertanduk emas masih berada di bawah kategori bentuk kehidupan daging dan darah. Namun klan Mosha, sebagai bentuk kehidupan energi, bahkan tidak memiliki jiwa. Tepatnya, kristal kehidupan itu adalah jiwanya, dan sumber energinya. Karenanya, klan Mosha tidak takut dengan serangan roh, pada saat yang sama mereka tidak dapat menggunakan serangan roh atau mengontrol senjata apapun. Karenanya klan Mosha, semuanya berjalan di jalur para pejuang. Dan kemampuan alaminya seperti cloning, memungkinkan iblis klan Mosha untuk dapat mengkloning kekuatan hidup dan energi roh dari target mereka. Tubuh mereka sendiri bisa berubah, dan saat itu menyalin energi jiwa target, bahkan makhluk abadi, kecuali mereka menggunakan energi roh mereka untuk memasuki tubuh mereka dan memindai, hanya dari penampilan luar atau energi, mereka sama sekali tidak terdeteksi. Ini bukan lagi hanya penyamaran. Itu cloning. Teknik alami, cloning. Anda tidak akan pernah menyangka bahwa cucu kesayangan Anda, saya sudah menjadi salah satu klan Mosha. Ini mungkin tampak seperti kemampuan yang sangat sederhana, namun itu memungkinkan klan Mosha menjadi klan pembunuh paling menakutkan di seluruh alam semesta. Mereka mampu berubah menjadi setiap jenis bentuk kehidupan, menyalin segala jenis energi kehidupan. Tentu saja setelah target mencurigai sesuatu dan menggunakan energi roh untuk menggali dan memindai, mereka akan terungkap. Disukai oleh ruang itu sendiri. Sangat spesial. Luo Feng merasakan energi dari klan Mosha. Dia samar-samar bisa merasakan ruang di sekitarnya beriak. Tetapi tubuh bumi dan tubuh binatang bertanduk emas keduanya tidak dapat merasakan ini. Ruang mutlak. Luo Feng dengan ganas melepaskan tekniknya, secara bersamaan kristal hitam dengan 10.081 permukaan mulai sedikit berputar, ukiran emas yang rumit di permukaannya berdesir, hampir seolah-olah menjawab ke ruang alam semesta. Shua! Semua yang bisa dilihat di permukaan pasir yang dipenuhi pasir itu, adalah kemunculan tiba-tiba 2 Luo Feng, dan secara bertahap lagi, 3 Luo Feng, 4 Luo Feng, 5 Luo Feng. Shua! Luo Feng berhenti. Terlalu istimewa, ini luar biasa. Gerakan dan terbang klan Mosha ini sangat santai, sederhana saja, terlalu sulit dipercaya. Ekspresi Luo Feng benar-benar terkejut, saya hanya memiliki sedikit pemahaman tentang ruang absolut. Tahun-tahun ini, saya hanya berhasil menyentuh pintu hukum asal luar angkasa, dan bahkan tidak mempertimbangkan untuk masuk. Namun meski dengan sedikit pemahaman itu, menggunakan tubuh klan Moshan untuk melepaskannya, kecepatanku lebih cepat dan bahkan lebih tak terduga. Aku bahkan bisa merasakan riak di angkasa. Luo Feng sangat terkejut. Beralih. Tubuh klan Mosha lenyap dan lapis baja merah tua Luo Feng muncul. Tubuh bumi Luo Feng melihat sekelilingnya, perasaan aneh itu benar-benar hilang dan semuanya terasa normal kembali. Mars ini seperti Mars dari dulu, alam semesta masih seperti alam semesta, tidak lagi memiliki perasaan khusus dari riak ruang alam semesta seperti dulu. Gemuruh. Luo Feng memulai gerakannya menjadi sangat cepat dan tidak dapat diprediksi. Namun hanya saja, itu tidak menyebabkan ruang di sekitarnya melengkung atau membuat bayangan cermin. Rasanya iblis klan Mosha di luar angkasa seperti ikan di air. Pikir Luo Feng. Manusia yang berenang di air, kecepatan mereka tidak pernah bisa dibandingkan dengan kecepatan mereka saat berlari di darat. Dan kecepatan lompatan ikan di darat tidak pernah bisa dibandingkan dengan kecepatannya yang berenang di air. Satu teori adalah bahwa klan Mosha secara alami disukai oleh hukum asal ruang angkasa. Di ruang semesta itu seperti ikan di air. Bahkan jika pemahamannya sendiri rendah, menggunakan tubuh klan Mosha akan memperkuat kekuatannya beberapa kali. Sakit total. Luo Feng tidak bisa membantu tetapi berseru. Apa kau harus mengatakan itu? Ini adalah balapan pembunuhan terkuat. Bentuk kehidupan energi, bentuk kehidupan daging dan darah, bentuk kehidupan otomat, bentuk kehidupan logam, bentuk kehidupan tanaman DLL, di antara semua jenis bentuk kehidupan dengan triliunan ras, untuk dapat mendapatkan reputasi pembunuh terkuat dalam jumlah yang tak terhitung jumlahnya bentuk kehidupan. Apakah itu lelucon? Babata berkata, kemampuan alami, cloning, meskipun itu hanya satu kemampuan. Namun sebenarnya, hal yang menakjubkan tentang klan Mosha adalah mereka bisa merasakan riak ruang angkasa. Mereka adalah pelengkap alami dari hukum asal ruang angkasa. Dengan membiarkan mereka melepaskan teknik luar angkasa apapun, kekuatannya akan meningkat pesat.
Secara bersamaan, memahami hukum asal ruang angkasa akan jauh lebih mudah dibandingkan dengan manusia. Oleh karena itu, setiap iblis klan Mosha yang melangkah melalui pintu hukum asal luar angkasa, gerakan mereka tidak dapat diprediksi dan selalu berubah. Mereka dapat berubah menjadi siapapun, dalam bentuk apapun. Karena kemampuan penyamaran mereka mencapai puncak kesempurnaan, serangan mereka juga sangat kuat. Setelah hanya satu serangan, mereka dapat menghindar dengan cepat. Yang paling menakutkan adalah, bukan hanya salah satu klan yang kuat, tetapi semuanya. Karenanya, mereka dikenal sebagai pembunuh terkuat. Kata Babata. Luo Feng menarik napas dalam-dalam. Pantas saja, potongan kulit marga Mosha yang rusak itu dijual dengan harga setinggi itu. Perubahan normal klan Mosha tidak ada ukiran di permukaan. Dan setelah dibunuh, kebanyakan dari mereka mati karena kristal mereka hancur. Tubuh mereka juga akan lenyap, hanya menyisakan kristal yang rusak, bahkan kulitnya pun tidak akan tersisa. Hanya dalam keadaan khusus seseorang dapat membiarkan ukiran hukum asal ruang angkasa di dalam kristal kehidupan muncul di kulit. Itu adalah ukiran hukum asal luar angkasa yang sebenarnya, oleh karena itu kulitnya sangat berharga. Namun dalam pertarungan jeniusku, aku hanya bisa menggunakan tubuh yang diberikan oleh alam semesta virtual untuk bertarung. Saya tidak bisa menggunakan tubuh klan Mosha. Pikir Luo Feng. Sekarang bulan Oktober. Kurang dari 1 tahun untuk pertempuran terakhir dengan 1008 negara alam semesta. Apa yang dapat Anda lakukan sekarang adalah menggunakan klon klan Moshan untuk mengambil wujud binatang bertanduk emas dan melakukan penelitian di ruang absolut. Babata berkata, proses pelatihan ruang absolut hanya cocok untuk melepaskan diri dari bentuk binatang bertanduk emas. Tentu saja, setiap pelatihan tentang pemahaman hukum ruang angkasa akan bermanfaat bagi semua badan. Lagi pula Anda semua adalah satu kesadaran. Luo Feng mengangguk. Bahkan tidak setahun. Luo Feng menarik napas dalam-dalam, benar, Babata, aku harus menggunakan tubuh klan Mosha untuk mengambil kembali rekening ban ketiga yang ditinggalkan oleh guruku. Master Yunmo Planet meninggalkan 3 akun terpisah. Mereka dipisahkan ketika muridnya adalah level bintang, level alam semesta dan akhirnya level tuan domain untuk mengambil dana.